Pengertian umroh beserta syarat dan tata caranya. Ada dua ibadah yang dapat dilakukan dengan mengunjungi tanah suci Makkah, yaitu ibadah haji dan umrah. Ibadah umrah cenderung banyak peminatnya, karena lebih fleksibel daripada ibadah haji, sisi waktu pelaksanaan dan tidak terbatas kuota jamaah. Yuk, simak penjelasan lengkapnya. Pengertian ibadah umrah. Umrah biasa disebut juga sebagai haji kecil. Sama dengan ibadah haji, pelaksanaan umroh dilakukan di tanah suci. Secara bahasa, pengertian umroh adalah berkunjung ke suatu tempat, sementara itu, dalam istilah fikih, umroh berarti melakukan serangkaian ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Perbedaan ibadah haji dan umroh terletak pada waktu dan pelaksanaannya. Ibadah haji hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah, sedangkan pelaksanaan ibadah umroh tidak terbatas pada bulan tertentu. Ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja, namun makruh dapat dilakukan pada hari Arafah, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Selain itu, pada pelaksanaannya juga berbeda, di mana saat menunaikan umroh, kita tidak melakukan wukuf, mabit, serta melontar jumrah seperti halnya ibadah haji. Syarat melaksanakan ibadah umrah. Agar ibadah umrah Anda diterima, ada beberapa syarat melaksanakan ibadah umrah yang harus dipenuhi, antara lain. Beragama Islam, sudah balik atau dewasa, anak-anak tetap diperbolehkan untuk beribadah umrah, namun tidak termasuk dalam syarat wajib umrah. Berakal sehat, umat muslim yang melaksanakan ibadah umrah harus dapat membedakan mana yang baik dan buruk, merdeka, mampu, harus ada mahramnya bagi perempuan. Tata cara ibadah umrah. Ibadah umrah memiliki rukun yang berbeda dengan ibadah haji. Dilansir dari Kemenak, berikut adalah rukun yang menjadi tata cara ibadah umrah yang perlu Anda ketahui. Pertama, melakukan niat. Yang pertama adalah melakukan niat dan memakai ihram. Miqat terletak di Madinah dan merupakan tempat melakukan niat dan memakai ihram. Kedua, melakukan tawaf. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putaran tawaf dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari titik Hajar Aswad dan berakhir di titik Hajar Aswad pula. Ketiga, melakukan sa'i. Sa'i dilakukan dengan berjalan kaki atau berlari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Di balik perintah melakukan sa'i, ada kisah tentang keimanan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Keempat, tahallul atau mencukur rambut. Rukun umroh berikutnya adalah tahallul atau mencukur rambut. Tahallul dilakukan sebagai penutup ibadah umroh. Kelima, tertib. Terakhir, rukun tersebut harus dilakukan dengan tertib. Pelaksanaan rukun umroh harus sesuai urutan, dimulai dengan niat dan diakhiri dengan tahallul atau mencukur rambut. Keutamaan dalam beribadah umroh. Umroh saat Ramadan sama dengan haji. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu karena umroh pada saat Ramadan bernilai ibadah haji. H.R. Bukhari. Dijauhkan dari kemiskinan dan dihapuskan dosa-dosa. Doa yang dikabulkan, ketenangan hati. Pahala sholat yang berlipat ganda. Ada beberapa tempat sholat yang memiliki keistimewaan pahala sholat yang berlipat ganda, seperti sholat di Masjid Quba. Demikian penjelasan mengenai apa itu umroh yang dapat disampaikan. Untuk mewujudkan impian Anda ke Tanah Suci, semoga Anda bisa ke Tanah Suci. Semoga bermanfaat.